أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau ingin duki tengah-tengah ayat Ya Allah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Surat An-Nur ayat 31. Langsung mawon kula ndugi nerangaken ayat penggalan ayat niku wala yubdina ay yudhirna zinatahunna. Janganlah para perempuan itu menampilkan, menampakkan, memamerkan, menunjukkan perhiasan-perhiasan mereka. Kalau wingi sampun kula aturaken. Pertama, masalah menampilkan sebuah keindahan perhiasan seorang perempuan. Ini perhiasan apa sih? Kita langsung mengikuti ulama yang mengatakan bahwa ini semua langsung diglobalkan. Perhiasan perempuan itu tersusun dari dua hal, yaitu perhiasan yang secara zahir, juga perhiasan yang secara batin, dengan artian perhiasan yang tercipta, ya, perhiasan yang memang dimiliki oleh seorang perempuan sejak sedari lahir. Ya, secara bahasa kasar ngomong kita sebutkan mawon dengan bahasa yang vulgar nggak apa-apa. Kedian wingi nggih sampun kula aturaken para yai niku lek ngaji niku maknani menyebutkan itu secara vulgar-vulgar tenanan. Tapi lek di luar ngaos, beliau-beliau mboten nate matur sing elek-elek ngomong vulgar ngenten mboten nate. Ya. Wes, dados ngriki termasuk ya kecantikan atau keindahan paras wajah, kemudian yang terlihat secara zahir dari perempuan ini ya. Ini manusia-manusia normal pada umumnya. Kemudian bagian dadanya, kemudian bentuk perutnya, kemudian bentuk kalau belakang itu bentuk bokongnya, kemudian bentuk pahanya, dan seterusnya. Itu maksud daripada zinatahunna, keindahan alami, keindahan yang tercipta secara alami untuk seorang perempuan. Itu tidak boleh untuk ditampakkan, dipamerkan. Sehingga kalau kita globalkan berarti ya. Sehingga kalau kita globalkan, artinya menampilkan, memamerkan itu bagaimana sih? Yang pertama, dengan cara benar-benar dibuka auratnya. Kalau ada seorang perempuan yang memamerkan auratnya, memamerkan keindahan tubuhnya, memamerkan keindahan lekuk tubuhnya dengan cara membuka aurat, maka itu termasuk daripada wala yubdina zinatahun, termasuk dalam larangan ini. Jangan sampai ada yang memamerkan daripada keindahan tubuhnya dalam hal ini sampai membuka terhadap aurat. Wes, ini satu. Juga termasuk daripada ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti yang dingendikakan kalian, seperti yang dingendikakan dalam hadis, bahwa termasuk daripada memamerkan keindahan adalah memakai pakaian yang ketat. Napa? Memakai pakaian yang ketat. Hadis niki perlu dibedakan. Ada kewajiban menutupi, ada kewajiban jangan memperlihatkan lekuk tubuh. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau seorang perempuan membuka auratnya, maka satu kewajibannya sudah dia laksanakan. Sekalipun dia menggunakan pakaian yang masih ketat. Nah, ini biasanya soalnya orang-orang itu masih banyak yang bahasanya salah paham. Biasanya kalau ada orang-orang yang berjilbab tapi menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, itu biasanya sama orang-orang dikomentari dengan bahasa yang saya sendiri sangat benci dan tidak suka. Mereka mengatakan, jilbaban nggak pakaian ketat is coplok naik lo mesisan jilbabe.
Banyak sekali orang-orang awam yang mengatakan seperti itu. Orang enak gunane mosok kudungan jilbaban kok nopo gawe pakaian-pakaian ketat. Maka saya jawab, loh, mereka menggunakan pakaian ketat yang tertutupi, itu mereka sudah melaksanakan satu kewajiban. Ya walaupun satu kewajiban yang lain berupa menutupi napa iku jenenge bentuk lekuk tubuh itu belum mereka laksanakan. Justru ucapan mereka yang mengatakan seperti itu, wah hancene jilbaban tapi kok yo pakaiannya ketat ngono kuwi renek gunane lho. Jadi sapa kan gunane? Orang kalau semakin dikatakan seperti ini merupakan sebuah dorongan kepada maksiat untuk memberanikan orang lain melakukan membuka auratnya. Ini merupakan omongan yang haram seperti yang didakwakan oleh di dalam kitab Sulamut Taufik, tinggalkan kullu qaulin au fi'lin hasa ala maksiatin fahuwa haramun, kurang lebihnya daunnya seperti itu. Setiap ucapan, setiap pekerjaan yang mendorong orang lain untuk melaksanakan maksiat itu nanti hukumnya haram. Jadi berarti bagaimana yang bijak? Kalau ada orang berjilbab tapi menggunakan pakaian ketat, jangan ada komentar mending buka naik kudungi. Itu merupakan omongan yang haram. Sekali lagi saya tegaskan, itu omongan yang haram. Saya tahu maksud daripada orang yang berkomentar seperti itu adalah baik. Ya, akan tetapi sebuah komentar itu juga harus dilandasi dengan ilmu yang nanti jangan sampai salah sasaran. Mereka berkomentar seperti itu kan tujuannya agar orang itu tidak sampai ya mestinya hijaban, gaya jilbab itu ya ojo pakaiannya ketat. Saya tahu yang dimaksud itu aslinya seperti itu. Tapi ya jangan sampai dibahasakan dengan bahasa cepoten naik kudungi. Bahasakan, mestinya kalau jilbaban jangan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Bahasanya seperti itu. Diapi imaneh bahasanya. Satu nih nggih. Jadi jangan sampai ditampilkan ya, termasuk ngriki sing sering kula maturaken. Orang kalau menampilkan keindahan tubuhnya secara live, secara langsung bahasa kasar ngomong, itu dosanya akan berhenti ketika dia kembali ke rumahnya dan kembali menutup keindahan tubuhnya, kembali ke menutup auratnya. Tapi yang lebih bahaya adalah tatkala seorang perempuan merekam video, menunjukkan auratnya, menunjukkan keindahan tubuhnya, kemudian dia posting di media sosial. Maka akan kalian para ulama bahwa ini termasuk dosa jariyah. Napa? Termasuk dosa jariyah. Dosa yang dosanya akan terus-menerus mengalir kepada dia. Iki sing rada repot, Pak. Niki sing rada repot. Artinya bagaimana? Lek wong buka aurat wis mari, dosa ya dosa, tapi dosane wis mari. Tapi yang lebih sulit adalah tatkala seorang perempuan itu dia tidak menggunakan auratnya, kemudian dia berjoget-joget memperlihatkan keindahan lekuk tubuh, ya, kemudian dia rekam sehingga hal ini membangkitkan hasrat dan syahwatnya para lelaki-lelaki di luar sana. Ya, maka kalau seperti itu bahayanya ini akan menjadi dosa jariyah yang mana kalau dia itu meninggal tetap ini akan menjadi dosa yang terus mengalir. Manapun bolak-balik, kalau ini mirangaken dawuh Gus Kausar, beliau dawuh tuba liman matat wa matat ma'ahu dzunubuh. Sebaik-baiknya orang yang meninggal adalah orang yang meninggal dalam keadaan meninggal juga, mati juga semua dosa-dosanya. Wong lek mati, kemudian meninggal bersamaannya segala dosa-dosanya, tidak ada dosa yang mengalir setelah meninggal. Itu si apik. Dan seburuk-buruknya orang yang meninggal adalah orang yang meninggal dalam keadaan masih menyisakan dosa-dosa yang mengalir. Itu bahaya. Itu bisa terjadi. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Orang-orang yang videonya tidak berhenti-hentinya diputar oleh orang-orang yang lain dalam keadaan dia membuka auratnya dalam video tersebut. Wes. Kalau ditanya, lo kan cuma video Gus lo.
Walaupun video itu tidak kalah memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa membangkitkan terhadap hasratnya para laki-laki di luaran sana. Ya, begitu juga ini mungkin bahasan yang perlu diingatkan, tidak boleh video call. Itu juga termasuk daripada menampakkan keindahan walaupun tidak secara langsung lewat video call, ini haram. Ya, mulane teng mriki dikatakan walayibina zinatahunna. Jadi ngeri tenan, Pak, dalam hal ini. Yang lebih ngeri itu kan kalau zaman sekarang seperti yang terjadi. Zaman sekarang yang banyak terjadi adalah biasanya orang yang pemilik akun asli bahasanya itu dia mengepost, perempuan yang pemilik akun asli mengepost video, bahasa kasar ngomong, mengepost keseksiannya. Yang lebih bahaya biasanya banyak yang merepost, bukan merepost bahasanya, diambil videonya kemudian diposting ulang sama orang-orang lain. Sehingga tatkala seorang perempuan ini sudah nyuwun sewu, bahasanya sudah taubat, tapi videonya masih banyak di luaran sana yang diposting oleh akun-akun yang lainnya. Niku yang berat. Dia mau mengajukan agar semua videonya dihapuskan juga nggak bisa karena sudah bukan akunnya. Bahasanya sekarang ini jejak digital zaman sekarang ini lebih ngeri. Ngoten loh. Jadi sebisa mungkin untuk lebih berhati-hati. Walaupun foto itu sing rotok repot. Foto ya memang sekali lagi seperti yang dibolak-balik diaturakan kalau ini, memang perempuan itu suka untuk memamerkan keindahan tubuhnya, suka menampilkan keindahan paras wajahnya. Iku anjen saknune perempuan, ngoten loh. Jadi baik secara langsung artinya membuka auratnya beneran, atau cara bahasa yang sering dingendikaken teng hadise niku kasiyatin ariyatin. Mereka memakai baju tapi seperti orang yang telanjang gara-gara bajunya itu terlalu ketat. Jadi haramnya itu dari segi terlalu ketatnya itu. Bukan, jadi jangan sampai disamakan. Sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai disamakan antara baju ketat dengan telanjang. Ya masih ada segi, orang itu kalau pakai baju ketat itu dia masih tingkat malunya masih sedikit. Maksudnya masih ada tingkat malunya, dia itu masih sedikit ada. Tapi kalau sudah membuka itu dia sudah tidak malu sama sekali. Mana loh? Pun kalau lanjutakan malih. Jadi niki cakupannya luas, wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka para perempuan itu menampilkan, menampakkan, memamerkan keindahan-keindahan tubuhnya. Karena seperti yang diketahui, tatkala kamu wahai para perempuan memamerkan keindahan-keindahan tubuhmu, maka tidak akan datang kepada kamu kecuali laki-laki yang berniat ingin menyalurkan hasrat syahwat mereka kepadamu. Tidak akan ada ceritanya perempuan yang mereka tampakkan, yang mereka pamerkan hanyalah bentuk tubuh, kemudian datang seorang laki-laki dengan niat baik, itu nggak ngarah ada. Yang namanya pancing itu akan menyesuaikan dengan apa yang menjadi umpannya. Cara bahasane, lek umpanmu iku sampah, sing teko ya laler. Napa? Lek umpanmu iku sampah, sing teko ya laler. Lek umpanmu iku madu, sing teko, lek umpanmu iku bahasane serbuk-serbuknya, bunga-bunga, sing teko kok lebah yang lantas kemudian akan menjadikannya sebagai madu. Ya. Sehingga ini kiranya sangat perlu diingatkan, jangan sampai, sekali lagi ini perempuan. Jangan sampai perempuan hanya gara-gara kepingin viral. Hanya mereka sampai berani untuk menampilkan keindahan lekuk tubuh atau bahkan sampai membuka aurat. Jangan sampai gara-gara kepingin mendapatkan keuntungan duniawi, akhirnya sampai seperti itu. Istilahnya gila dengan viral. Pengen viral, akhirnya
buka aurat. Loh, tak jawab. Orang mesti, Pak. Orang mesti wong buka aurat pamer lekuk tubuh viral orang mesti. Banyak dari mereka yang sudah buka sekabian nih, cara bahasa sana ngomong yo ora viral yo akeh. Juga banyak perempuan-perempuan yang sama sekali tidak menampilkan terhadap lekuk tubuhnya atau auratnya, atau bahkan tidak menampilkan terhadap surahnya, tidak menampilkan terhadap foto wajahnya, juga tidak menampilkan terhadap foto badannya sama sekali, juga bisa viral. Kita tahu kan bahwa seperti yang sekarang itu banyak digandrungi oleh para perempuan-perempuan, para akhwat-akhwat adalah seperti Ustazah Halimah Idrus. Ustazah Halimah Idrus, beliau sama sekali difoto saja gak mau beliau. Beliau juga bisa. Artinya perempuan itu untuk mendapatkan sebuah, ya kalau kepingin viral bahasa kasarane ngomong jalannya tidak melulu dengan cara membuka aurat atau memamerkan keindahan lekuk tubuh. Ya. Justru tatkala seorang perempuan itu menampilkan di media sosial mereka yang mereka tampilkan hanya lekuk tubuhnya, itu bukti bahwa mereka itu tidak memiliki keistimewaan lain selain tubuhnya. Paham ya? Itu bukti bahwa mereka tidak memiliki keindahan dan keistimewaan selain lekuk tubuh, selain paras cantiknya. Andai kan seorang perempuan itu memiliki keistimewaan lain seperti kecerdasan, penguasaannya dia dalam materi, baik itu tentang ekonomi atau agama atau apa, niscaya dia yang akan mereka promosikan adalah yang ininya, keistimewaan ini. Benar loh. Mana kalau kita bahasan ini ya sebisa mungkin seperti itu. Jangan sampai Pak, bisa kok jalurnya kalau kita itu pengen viral, bahasan pengen viral. Itu enggak harus dengan menjual terhadap kehormatanmu, menjual terhadap sampai membuka terhadap aurat. Wala yabdina zinatahunna. Banyak cara, bisa, tinggal keyakinannya saja seperti itu. Cuma ya humang anyen wis penyakiti wong wedok iku lek wis ayu utawa punya postur tubuh yang bagus, dan itu wis tambah bahasane tambah takabur. Dia semakin sombong ingin menampilkan terhadap keindahan tubuhnya. Apalagi zaman sekarang itu malah banyak perempuan-perempuan yang dengan sengaja mereka itu berolahraga, bahasanya nge-gym. Tujuannya bukan untuk, ya satu memang untuk mendapatkan kesehatan. Saya husnudzonnya seperti itu. Tapi dibalik tujuan-tujuan baik mulai terselubung niat-niat buruk, seperti agar mereka mendapatkan bentuk postur tubuh yang bagus, akhirnya bisa di video, cara di video api, cara di konten api. Koneksi kita nggak perlu terlalu lebar, pokoknya jelas sebisa mungkin kita menghindari hal itu. Wis ngeten mawon lah ya, mboten usah anu-anu teman-teman. Mboten usah teman-teman asline kabeh ya wis sadar Pak. Kabeh ya wis ngerti. Pun mulana seperti yang dingendikaaken oleh Al-Imam Al-Busiri. Al-Imam Al-Busiri beliau dawuh, dawuhnya beliau, kurang lebihnya dawuhnya Al-Imam Al-Busiri beliau dawuh, wa may yabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul hubnu fi bai'in wa fi salami. Ngoten nggih. Ya Allah. Ini secara garis global mawon.
Secara garis global mawon bahwa wa mayyabi ajilan minhu bi ajilihi yabin lahul hubnu fi bai'in wa fi salami. Barang siapa yang menjual terhadap agamanya, terhadap kehormatannya hanya demi mendapatkan bongkahan-bongkahan duniawi yang sementara ini, niscaya dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan juga di akhirat. Mari gak usah dawa-dawa, kabeh padha paham. Intine biasanya niku ngeten. Biasanya ini ngeten. Perempuan itu yang pertama terobsesi untuk menampilkan bentuk tubuhnya karena untuk ingin mendapatkan perhatian dan ingin menarik pandangan para lelaki. Maka kami ucapkan kepada mereka, kamu kalau seperti itu, bukan kok kamu akan mendapatkan terhadap laki-laki yang baik. Yang mengerubungi terhadap diri kamu adalah hanya merupakan laki-laki yang tidak memiliki iktikat baik terhadap diri kamu. Bahasa nih ngoten. Ora enek, Pak, ceritane wong wedok buka aurat marono sing nyedeke itu dengan niat baik kan ora enek. Mesti niatnya elek. Aja ngoten nyuwun sewu. Wong wedok sing wis menutup seluruh tubuhnya, bahkan nyuwun sewu wis nutup tubuhnya dengan cadar bahkan. Iku ae wong lanang teko iku tujuane ya jarang. Karena ya Allah ya Rabbihu ya Karim, perempuan harus pintar-pintar jangan terobsesi oleh dirinya sendiri ingin menampilkan keindahan tubuhnya. Satu, itu tadi ingin mendapatkan perhatian daripada banyak lelaki. Yang nomor dua, biasanya perempuan itu akan terobsesi menampilkan bentuk tubuhnya kepada seorang laki-laki yang dia harapkan laki-laki tersebut itu menjadi kekasihnya. Ya rada bahaya. Jangan sampai model kayak ngono. Jadi wong wedok itu biasanya kadung seneng ku goblok, Pak, biasanya, Pak. Ya ada ngomongnya kasar-kasaran mawon. Wong wedok biasanya kadung demen iku goblok. Dijaluki lapo ae ambek sing lanang iku nurut. Positif. Mulane wingi kan sampun kula omongaken. Laki-laki itu sukanya melihat. Perempuan itu sukanya napa? Menampilkan tubuh, menampilkan keindahan. Laki-laki sukanya memuji. Perempuan sukanya dipuji. Wes gathuk lek koyo ngene iki. Laki-laki suka memuji dengan janji-janji manisnya. Sedangkan perempuan seringkali terlena oleh pujian-pujian manis. Mari, Pak, ceritane koyo ngono kuwi. Lano cara bahasane wong-wong anjen bener wong wedok gak tahu salah, tapi memang perempuan itu selalu salah di dalam memilih laki-laki yang tepat. Akeh-akeh koyo ngono. Lano denger iki dikaaken. Wong wedok itu kudu benar-benar menjaga terhadap dirinya. Sebenarnya bagaimana sih dalam kita menjaga perempuan-perempuan kita itu bagaimana? Tengeriki sampun dingendikaaken kalian teng kitab Lamiyatul Imam Ibnu Wardi kalau nggak salah. Ini saya fotonya juga metu ya. Niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Omodan niki daunnya Hafid Ibrahim. Seorang penyair yang bernama Hafid Ibrahim, beliau berkata di dalam menjelaskan perempuan itu sebenarnya bagaimana sih yang terbaik. Tengeriki beliau dawuh, anala aku luda'un nisa asawafira bainar rijali yajulna fil aswaki. Aku tidak mengucapkan agar para perempuan itu dibiarkan dalam keadaan mereka terbuka wajahnya, mereka bersamaan dengan para laki-laki di dalam pasar. Aku enggak mengatakan seperti itu. Yadrujna haitsu aradna la min wazi'i yahdarna riqbatahu wala min waqi.
Tengah-tengah dikatakan dalam salah satu syairannya, betapa para perempuan ini loh. Perempuan itu kalau yang dipamerkan cuma keindahan tubuhnya, paras cantiknya, dikatakan dalam salah satu syairan, innar rijalan nadhirina ilan nisa mislul kilabi tatufu bil luhmani. Ini dalam kitab Lamiyatul Imam Ibnul Wardi. Jadi dikatakan sesungguhnya para lelaki-laki, innar rijala an-nadhirina yang melihat ilan nisa'i terhadap para perempuan-perempuan, mislul kilabi seperti halnya anjing-anjing, yatufu bil luhmani yang sedang memutari terhadap daging. Wong lanang sing penggaweane iku mek ndelok wong wedok ae. Nggih, itu mereka diumpamakan seperti halnya anjing-anjing yang sedang memutari sebuah daging. Illam tasuntil kalluhuma usuduha ukilat bila iwadin wala asmani. Kalau sampai daging ini tidak dijaga oleh harimau-harimaunya, niscaya daging ini akan dimakan oleh anjing dengan tanpa adanya bayaran sepeser pun, akan dimakan secara gratis. Bahasane ngoten. La tatsrukanna ahadan bi ahlika khaliya fa'alan nisa'i taqatalal ikhwani. Hari ini paling garis bawahnya gini kok, innar rijalan nadhirina ilan nisa'i mislul kilabi tatufu bil luhmani. Laki-laki yang melihat terhadap, yang pekerjaannya melihat terhadap para perempuan-perempuan itu bagaikan kilab, bagaikan anjing-anjing yang sedang memutari terhadap daging. Illam tasun tilkal luhuma usuduha, kalau tidak ada yang menjaga terhadap daging ini, niscaya daging ini akan disantap oleh anjing-anjing, dinikmati, disantap oleh anjing-anjing dengan tanpa bila iwadin wala asmani, dengan tanpa adanya ganti, dengan tanpa ada bayaran sesedikit pun. Yes, ini sangat terjadi dan realita pada zaman sekarang. Di mana orang-orang zaman sekarang, pertama sing wong tuane padha sibuk dhewe-dhewe, padha sibuk kerja dhewe-dhewe. Kemudian sedangkan anaknya ini bahasa kasar ngomong terbengkalai, tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua, juga tidak mendapatkan pelajaran yang cukup yang bisa mengarahkan dia kepada sebuah kebenaran yang sifatnya bisa membuat dan membuat prinsip yang ada pada dia. Sehingga yang ada nopo, para anak-anak gadis, para anak-anak perempuan itu akhirnya ya mereka dengan senangnya nopo bergaul dengan para laki-laki. Akhirnya sing giring ya konco-koncone sing lanang niku wau. Niku wau, Pak. Innar rijalan nadhirina ilan nisa mislul kilabi tatufu bil luhmani. Illam tasun tilkal luhuma usuduha ukilat bila iwadin wala asmani. Niscaya daging tersebut akan disantap dan dinikmati oleh para anjing-anjing tanpa adanya bayaran sedikit pun, tanpa ada kehormatan sedikit pun. Jadi loro, pertama tugasnya daripada keluarga, orang tua. Yang nomor dua juga ini agar para perempuan itu kiranya paham untuk dirinya sendiri. Saiki ku repot aja nih. Nyuwun sewu, bahasa kasarane ngomong, sekarang itu lebih parah dari hal itu. Wes dikandani bahwa kalau kalian menampilkan segala bentuk keindahan tubuh cuma untuk viral ataupun yang lainnya, nih saya yang akan datang kepada kalian hanya anjing-anjing yang ingin menikmati daging kalian dengan gratis. Sekarang yang ada lebih parah dari itu. Wong wedok malah ora sadar, Pak. Malah ora sadar. Ora sadar iku piye? Mereka mengatakan, alas, sing penting seneng, seorang ngurus. Loh, ya apa rek?
yang kita itu ingin memperhatikan, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, malah mereka para perempuan yang memiliki, cara bahasanya memiliki, malah tidak memperhatikan sama sekali. Malah niki pun sering ya kalau aturakan. Kalau ada para perempuan-perempuan yang sifatnya itu mereka dengan bangganya menampilkan terhadap tubuhnya, maka ketika mereka diingatkan, mereka menjawab, "Ya sak karep-karepku to. Ngawak-awakku dhewe, kok awakmu sing rame, aku yo mangan-mangan dhewe, awakmu kok rame. Sing menampilkan tubuh yo aku, awak-awakku dhewe, nyapakmu rame?" Maka dijawab, maka semenjak kapan kamu memiliki terhadap tubuhmu itu? Apakah kamu yang menciptakan terhadap tubuhmu? Ataukah kamu sudah membeli tubuhmu itu dari sang penciptanya? Sehingga kamu bisa berhak untuk melaksanakan apapun yang kamu mau terhadap tubuhmu itu? Tidak. Tubuhmu, wahai perempuan, itu bukan milik kamu. Tapi itu semua adalah miliknya Allah. Di mana Allah Ta'ala itu maha al-ghayyur, yang maha cemburu. Allah Ta'ala itu sangat cemburu untuk para hamba-hamba perempuannya. Auratnya dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak melihat secara gratis. Paham ya? Bahasa kasar ngomong wis wong sing ngomong koyo ngono iku wis iki awak-awakku kok nyapu to jarne ora usah ngurusi. Wis jawaban ngono ae Pak ra ngelang. Kon iku lho awakmu ngomong iku awakmu dhewe milik kamu, tubuh milik kamu, kon iku lho nuku dah. Atau kamu yang menciptakan? Atau kamu sudah membelinya dari sang penciptanya? Tidak. Itu tubuh adalah titipan dari sang penciptanya, dari Allah Ta'ala. Sehingga kamu hanyalah orang yang dititipi, yang kamu wajib untuk melaksanakan terhadap batasan-batasan yang sudah ditentukan. Paham ya? Wes iki bahas wala yabdina zinatahunna wa kayak. Wala yabdina zinatahunna walaupun kalau jelasaken. Zinatahunna, perhiasan mereka itu kan banyak. Mulai dari perhiasan yang secara terlahir, mau sampun kula sebutaken yaitu lekuk-lekuk tubuh ini jangan sampai ditampilkan. Juga termasuk daripada zinatahunna adalah nopo perhiasan-perhiasan dohir. Perhiasan dohir itu meliputi 3. Baju yang bagus, kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim pakai pakaian yang bagus satu ya. Terus kemudian yang nomor 2 yaitu nopo henna dan semisalnya, itu juga perhiasan. Kemudian yang nomor 3 nih loh. Yang pertama al-asbagh, yaitu warna-warna untuk tangan, henna dan ya semisalnya, atau bahkan ini. Kemudian ini di wajah ini make up. Kemudian yang kedua al-hulli atau perhiasan-perhiasan yang ada dalam tangan atau semisalnya. Yang nomor 3 yaitu siap atau baju. Jadi perhiasan itu ada 2 model, yaitu perhiasan yang tercipta, manut secara tercipta, dan yang nomor 3 adalah nopo? Yang nomor 2 yaitu perhiasan dohir. Perhiasan dohir yaitu nopo? Nopo al-asbah niku seperti henna, pokoknya warna-warna yang ditempelkan kepada badannya wanita, seperti henna, kemudian cat rambut, kemudian make up. 1. Yang nomor 2 perhiasan kalung, terus nopo iki jenenge gelang, binggel, dan yang nomor 3 adalah baju. Malah nanti ngendikaken teng salah setengahipun hadis hukumnya haram bagi seorang perempuan keluar dalam keadaan khurujul mar'ati mutazayyinatan muta'attiratan. Haram bagi perempuan untuk keluar rumah dalam keadaan berhias diri, bersolek diri. Waduh, lek metu Pak, artis saya kalah necis. Kan ngoten. Itu hukumnya haram. Keluar biasa-biasa ngoten mawon.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku maksudnya wala yubdina zinatahunna. Lah niki pun sering kalau maturakan. Sebenarnya larangan untuk menampilkan perhiasan keindahan itu bukan hanya untuk laki-laki. Bukan hanya untuk perempuan. Laki-laki juga sebenarnya juga haram. Saya lihat banyak sekali sekarang juga laki-laki banyak memamerkan keindahan tubuhnya. Gitu Pak. Telan lek saiki banyak laki-laki yang menampilkan keindahan tubuhnya lek saiki ku bahasane sispek. Model-model sispek itu loh Pak. Perutnya bagus terus bentuk 6 kotak. Banyak sekali juga laki-laki zaman sekarang itu juga menampilkan keindahan-keindahan tubuhnya. Orang model sing wong lanang sing one pack ngono kuwi atau bahasane buncit cembung ngono kuwi Pak. Banyak sekarang. Maka dijawab bahwa sebenarnya keharaman menampilkan keindahan tubuh itu bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga. Cuma kenapa kok dalam hal ini cuma perempuan yang didhawuhi? Karena perempuanlah merupakan makhluk dan juga jenis makhluk yang terobsesi untuk menampilkan keindahan tubuhnya. Bon, ingatkan ya. Illa ma'udhara minha, kecuali perkara yang tampak dari perhiasannya mereka, yaitu wa al-wajhu wal kafani fa yajuzu nadharuhu li ajnabiyyin lam yakhaf fitnatan fi ahadi wajhaini. Yaitu menurutnya salah satu pendapat kecuali wajah dan juga tangan, kedua telapak tangan baik telapak tangan dohir atau telapak tangan batin, telapak tangan dohir itu bukan termasuk aurat. Maka boleh bagi seorang laki-laki untuk melihat jika memang tidak takut fitnah menurut salah satu pendapat. Satu pendapat lagi, wasan yahrum li annahu madinatul fitnah. Menurut pendapat yang kedua haram karena itu merupakan tempatnya timbulnya fitnah. Warujiha hasman bil bab, dan ini lebih diunggulkan karena untuk menutupi terhadap bab fitnah. Bahasa kasar ngomong ngoten. Ini sampun kula sampaikan nggih bahwa mengenai masalah perempuan itu apakah wajib bercadar ataukah tidak. Dengan sampun kula sebutaken. Pendapat pertama mengatakan wajah dan juga kedua telapak tangannya orang perempuan itu merupakan aurat dan wajib ditutupi, berarti wajib menggunakan cadar. Satu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan wajahnya perempuan itu termasuk aurat tapi tidak wajib ditutupi. Cuma para laki-laki wajib untuk memejamkan mata, nggak boleh melihat. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga sing paling enteng dewe, dan ini banyak diikuti oleh cara bahasane para yai nang Indonesia, lebih mengikuti yang nomor 3 yang disebutkan dalam ini, yaitu hukumnya bahasa kasaran yang ngomong bukan aurat dan boleh untuk dilihat selagi tidak ditakutkan yang namanya fitnah. Ayo angel. Aku menyampaikan sekali lagi ini semuanya kembalinya kepada pribadi masing-masing. Ayo ditoto bareng-bareng, gak usah repot-repot, gak kakean dawuh, Pak. Kabeh podo sadar, cuma seringkali banyak itu adalah membohongi terhadap dirinya sendiri. Kan ngono toh, Pak? Kan ngono toh? Ade sadar, wong wedok aurate dibuka numpama awake kayak contoh nang bandara ngono ya. Akeh wong Cina-Cina ngono sebenarnya sadar kabeh. Cuma itu tadi sekali lagi kembali kepada pribadinya masing-masing salah satu tahu Pak. Pon itu pon terakhir niki. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubina ayyasturna ar-ru'usa wal a'naqa was-sudura bil maqani. Iki mang aku katene nggawa serban asline, pengen tak praktek nih tapi kok yo lali. Ini yang terakhir. Dan hendaknya wal yadribna, dan hendaknya mereka itu menjatuhkan atau menutupi bi khumurihinna dengan napa iki bahasane? Dengan kerudung mereka. Anggap berarti gampangan khumur niku kerudung mereka. Ala juyubihin, hendaknya mereka menjatuhkan
kerudung mereka itu di atas di atas kerah bajunya. Apa? Di atas kerah bajunya. Enek serban ora tak nggih serban maksudnya tak praktek nih tenanan. Lanjut. Jadi di kitabnya niku mengatakan dan hendaknya para perempuan itu menjatuhkan terhadap kerudungnya, bahasanya ngoten. Menjatuhkan terhadap kerudungnya kepada kerah bajunya. Nah, ini nanti pembahasannya masalah kerudung-kerudung syar'i. Berarti kalau secara pembahasan ayat Al-Qur'an ya, Pak. Niki ngeten. Sing jenenge kudung iku iki ora kudungan ya serbanan iki, Pak. Sing jenenge kudung itu dijatuhkannya kepada kerah baju. Juyub itu maknanya kerah baju. Jadi kayak ngene iki wis termasuk mengarahkan apa? Mengarahkan kerudung kepada kerah baju. Ayyasturna ar-ru'usa wal a'naqa was-sudura bil maqani. Yakni mereka itu menutupi kepala, rambut ditutupi. Wal a'naq, ini fungsinya apa bahasan? Kudung. Iki sing jenenge leher iki ya wajib untuk ditutupi. Nah, dan juga dada. Orang zaman dahulu itu orang-orang perempuan-perempuan Yahudi, perempuan-perempuan Nasrani itu karena pada zaman dahulu itu kalau menutup kudungnya, menutup kepalanya, cuma ditutup kepalanya dalam keadaan ini apa iki jenenge? Lehernya masih kelihatan, dadanya juga masih kelihatan. Sekali lagi dadanya juga masih kelihatan. Sehingga yang namanya kudung itu koyok ngene. Ditutupkan atas kepala, kemudian juga menutupkan terhadap leher. Lah wong saiki kudungannya aneh-aneh lho wong wedok saiki. Enek sing modele kudungan ngene terus ngene. Lah, leher iki sik diketok ning ngene, Pak. Lah, iki modele di samping lo ngene dados leher iki sik ketok. Makeh wong wedok model kudungan kayak ngono kuwi. Sekali lagi kita tidak menyalahkan, tapi kita ingin memberikan yang benar. Saya pengen kan kata ayu loh, Pak. Tadi ini leher, kemudian juga dada itu wajib untuk ditutupi. Jadi ini tutup biasanya sing salah. Biasanya akeh wong kudungan iku ngene. Terus ponine ditok ning ngene, Pak. Ponine lho, wong wedok kudungan tapi ponine sik metu. Ngakeh model koyo ngono kuwi sik akeh. Terus marang kudungan tapi lehere ngene sik ketok. Lehere sik ketok. Iki sik akeh banget. Utawa enek. Kenapa kok perintahnya kok seperti itu? Teng mriki akan yulkina humurahunna ala maudi juyubihinna wa huwa al-unuq wal ja' fil asli tauqul qamis. Dan iki wa kanatin nisa'u ala adatil jahiliyati yusdilna humurahunna min khalfihinna. Karena pengadatannya orang-orang perempuan pada zaman jahiliyah dahulu itu mereka mengulurkan kerudung mereka ke belakang sehingga fatabdunu huruhunna wa qalaiduhunna min juyubihinna li sa'atiha, sehingga tampaklah leher mereka atau bahkan sampai dadanya mereka karena terlalu lebarnya kerah baju. Fa umirna bi irsali khumurihinna ala juyubina sitran lima yaf. Jadi wong
zaman jahiliyah wedok zaman biyen iku lek kudungan ngene. Diarahno iku memburi lho. Kudungane diarahno memburi akeh sing zaman saiki model kudungan kayak ini. Sehingga masih sangat jelas tampak seperti itu. Nah, sekarang yang saya ingin bahas adalah apakah ada kewajiban untuk menggunakan kerudung syar'i. Aku ya rada gatel aku. Ambek wong-wong sing istilahnya mengatakan kudung-kudung syar'i. Sing kudunge sampai pirang meter iki lho, Pak. Sampai bermeter-meter. Lek awak-awak dhewe kan wis kudung biasanya sakmene ngono atau biasanya ada sebagian yang masih sering membahas masalah hukum melilitkan kerudung ke leher. Biasanya terkhusus yang pasti digoreng dan panas itu poro ningning. Poro ningning ku lek kudungan iku dililitkan di leher koyok ngene iki. Sehingga dadanya ini tidak tertutupi oleh kerudung tapi sudah tertutupi oleh baju. Sekali lagi kalau ditegaskan sudah tertutupi oleh baju tapi tidak tertutupi oleh kerudung. Bagaimana hukumnya melilitkan kerudung ke leher? Apakah ada kewajiban untuk memanjangkan kerudungnya sampai bermeter-meter atau dikenal dengan istilah kerudung syar'i seperti ini? Saya menutup daunnya para ulama, tidak ada kewajiban untuk memanjangkan yang namanya kerudung. Dengan bahasa keras, saya kalau boleh ngomong, nggak ada istilah hijab syar'i itu nggak ada, Pak. Itu hanyalah label-label dari mereka. Dan ya sekali lagi, wong lek kadung nek sing dibahas agama ngono kuwi ya percaya. Dadi ra enak istilah kudung lek kudung iku sampai 1 meter, 2 meter kuwi kudunge jan syar'i tenanan. Lek ora sakmono kuwi ora syar'i mbok. Pokoknya kerudung itu sudah menutupi kepala, sudah menutupi leher, juga tidak menampakkan dada yang belum tertutupi. Karena pada zaman jahiliyah itu dada belum tertutupi oleh baju. Sehingga kerudungnya wajib untuk dipanjangkan ke bawah. Jadi kalau orang melilitkan kerudungnya ke leher, pokoknya dadanya ini sudah tertutup oleh baju dan nyun sewu dengan bahasa kasar tidak menampakkan bentuk ini payudaranya, memang bajunya memang kayak baju yang agak lebaran dikit ngoten. Maka itu sudah nggak ada kewajiban untuk kudung ini dawa kayak ini. Ya kecuali kalau baju ini ku mbetet, nah itu kewajibannya duduk bahas masalah kudung ya baju ini sing salah. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan tidak ada istilah kerudung syar'i. Wong-wong ngono kuwi, Pak, senengane juga sama. Ini biar tidak orang NU saja yang dituduh menjual agama ya. Ini saya bukakan fakta bahwa orang-orang kelompok sebelah mereka juga sering kok jualan agama. Terkhusus dalam bab pakaian. Kudung diatasnamakan dengan kudung syar'i. Ya sebenarnya nggak masalah kerudung panjang gitu, nggak masalah, nggak haram. Bagus, saya juga senang lihat. Tapi yang perlu dikritisi adalah mengatasnamakannya kudung syar'i ini. Gak ada istilah kudung syar'i, kudung gak syar'i, jenenge kudung lek sudah digunakan untuk menutup secara tepat ya wis mari itu kudung yang memang diperintahkan dalam syariat. Sehingga label kalau panjang syar'i, kalau pendek gak syar'i, itu pemahaman yang salah. Punya ilmu mereka. Mereka cuma mengatasnamakan itu sebagai ben rodok payu, Pak. Ini tak kandani mana ya? Termasuk daripada mereka. Iki aku yo soalnya ya geding, Pak. Aku wong NU ae diarani dodol agama. Mereka itu dodol agama bisa. Tak contohnya mana ya dalam babakan pakaian.
mereka menjual yang namanya apa? Celana cingkrang. Kemudian mereka mengatasnamakan ini celana sunnah. Nah, mereka mengatasnamakan ini celana sunnah. Ya, Borah. Mereka di dalam membahas bahwa Kanjeng Nabi itu tidak pernah memanjangkan pakaian beliau sampai ke mata kaki. Beliau meletakkan di atas mata kaki, nggak pernah isbal. Dalam keadaan di luar masjid sudah disediakan, mereka jualan yang namanya celana syar'i yang menurut mereka celana sunnah yang menurut mereka. Saya tak jawab, lah Kanjeng Nabi apa tahu Pak sualan model koyo ngono kuwi lek pancen kuwi jenenge soal sunnah. Ya ora? Kanjeng Nabi apa tahu sualan tok ngono kuwi. Melaku-melaku mek sualan tok, kemudian cingkrang. Kan ora tahu Pak Kanjeng Nabi model koyo ngono kuwi. Ngewarang. Mereka mengatasnamakan agama. Sekali lagi, mengatasnamakan agama. Dan daunnya para ulama yang kebanyakan ini akan bahwa Kanjeng Nabi ini tidak layal basus sirwal. Kanjeng Nabi itu tidak menggunakan suwal. Suwal itu bahasa Jawa. Bahasa Arab itu sirwal. Kena lambe Jawa jadi suwal. Nggak ada istilah suwal sunnah itu Pak. Kanjeng Nabi ora tahu. Jadi mereka itu pola pikirnya koyok pokoknya gak isbal, tidak memanjangkan pakaian sampai mata kaki itu sudah dianggap sunnah, sekalipun tidak pada pakaian yang tidak digunakan oleh Kanjeng Nabi. Ini penjualan agama saya lagi. Paham nggih? Jadi lek ana Wahabi dodolan celana sunnah waran. Lah apa tahu Kanjeng Nabi ku gawe sual model kayak ngono kuwi. Ora tahu. Itu kalau kita secara ilmiah tenanan. Lek singen nek Gus Bahan niku lek baju lagi ngeten ketika dihadapkan dengan orang yang seperti itu, Gus Bahan jawab ngene. Seto, kalau kamu memerintahkan kita untuk tidak isbal, ya itu gampang. Celana tinggal dipotong, itu gampang. Tapi kamu itu cari sunnah kok yang gampang-gampang seperti itu. Sunnah itu kayak saya loh, hafal Quran, sunnah menghafal Quran. Mesti mumet we jarene Gus Baon. Ya iso ae ya, tapi kalau bahas secara ilmiahnya seperti itu Kanjeng Nabi enggak tahu. Maka Nabi la yalbasu sirwal menurut kebanyakan para ulama tidak menggunakan sirwal. Oh ya, seperti apa kalau seperti menjual agama? Nang jero masjid bahas bahwa ini celana sunnah. Akhirnya kan otak kan banyak tercuci itu. Metu kok marono ono celana sunnah versi mereka, tuku kabeh. Semuanya di atas namakan sunnah sama mereka. Biker sunnah. Tahu ya? Biker sunnah. Sampai kalau di Malaysia itu sampai ada istilah laundry sunnah. Lah semenjak kapan laundry gak sunnah barang? Semua aneh-aneh. Pun, kalau yang saya ingin tegaskan pada wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ini maksudnya adalah kerudung yang dipanjangkan menuju kerah baju dan sama sekali tidak ada kewajiban untuk memanjangkan sampai dada, menutupi dada dan seterusnya. Pun, ini ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wala yubdina zinatahuna illa li bu'ulatina. Ini kersane benjing ilahuna wallahu a'lam bissawab.